Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Anak yang diberkahi. Di suatu pelosok desa kecil di Palestina, terlahir seorang anak laki-laki yang dianggap sebagai anugerah langit bagi keluarga Yakub, seorang nabi yang dihormati. Anak itu diberi nama Yusuf, yang artinya penyembahan, sebagai tanda penghormatan bagi ketulusan iman orang tuanya. Masya Allah, betapa indahnya anak ini, bisik seorang perempuan tua ketika melihat wajah Yusuf yang polos dan penuh keanggunan. Segera kabar tentang kehadiran Yusuf menyebar di seluruh desa. Orang-orang berkumpul di rumah keluarga Yakub untuk memberikan selamat dan doa-doa terbaik bagi kehidupan sang bayi baru. Di balik kecantikan fisiknya, Yusuf juga dianugerahi kebijaksanaan yang luar biasa, sebuah karunia langka dari Allah yang membuatnya istimewa di antara anak-anak sebayanya. Ketika tumbuh dewasa, kebijaksanaan dan kecerdasan Yusuf semakin memukau orang-orang di sekitarnya. Ia dipandang sebagai sosok yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Suatu hari, seorang tetua datang mencari Yusuf untuk meminta pertolongannya. "Yusuf, engkau adalah satu-satunya harapan kami. Kebijaksanaanmu adalah cahaya di tengah gelapnya keputusasaan kami," ucapnya dengan penuh harap. Yusuf tersenyum lembut. "Tidak usah khawatir, kakek. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu." Dialog yang terjalin menggambarkan betapa pentingnya peran Yusuf dalam masyarakatnya. Kecerdasannya menjadi sumber harapan bagi orang yang membutuhkan bimbingan dan pertolongan. Bab 2. Jabatan dan kesadaran spiritual. Dengan melewati ujian dan cobaan kehidupan, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya bijaksana dalam urusan duniawi, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang mendalam. Kehadirannya tidak hanya diperlukan di antara masyarakat biasa, tetapi juga di istana Mesir, tempat kekuasaan dan intrik politik membutuhkan sentuhan kebijaksanaan yang tulus. Ketika Yusuf diangkat menjadi penasihat di istana, banyak yang terkesima dengan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Namun, di balik kemegahan jabatannya, Yusuf tidak pernah lupa akan hubungannya dengan Sang Pencipta. Suatu hari, di tengah pertemuan penting di istana, ketika para menteri dan pejabat kerajaan sibuk dengan perencanaan politik mereka, Yusuf memandang ke langit dengan tatapan penuh kekhusyukan. "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan berilah aku kekuatan untuk menjalankannya dengan tulus," bisiknya dalam hati. Sebuah keputusan yang diambil Yusuf tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan moral dan spiritualnya. Baginya, kebenaran tidak hanya dapat dilihat dari permukaan, tetapi juga dari kedalaman hati yang bersambung langsung dengan Sang Pencipta. Ketika malam tiba dan istana sunyi, Yusuf tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersujud di hadapan Sang Pencipta, memohon petunjuk dan kekuatan dalam mengemban tugas-tugasnya. "Ya Allah, kuatkanlah imanku, dan jadikanlah aku seorang hamba yang selalu berserah diri kepadamu," ucapnya dalam sujudnya yang penuh khidmat. Dengan kesadaran spiritual yang teguh, Yusuf mampu menjalani kehidupan di tengah kerasnya dunia politik tanpa kehilangan arah dan prinsip-prinsipnya yang luhur. Baginya, kekuatan sejati terletak bukan pada jabatan atau kekayaan, tetapi pada keimanan dan takwaannya kepada Sang Pencipta. Bab 3. Doa pertama untuk kematian. Di balik kemegahan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf, tersembunyi kerinduan yang mendalam akan pertemuan dengan Sang Pencipta. Kecerdasan dan kebijaksanaannya hanya menjadi alat untuk mendekatkan diri kepadanya. Suatu malam, di ruang baca pribadinya, Yusuf duduk termenung di hadapan lembaran-lembaran kitab suci. Dalam keheningan malam yang sunyi, ia mengangkat pandangannya ke langit yang gelap sebagai bentuk pengagungan kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. "Darimu aku datang, dan kepadamu aku kembali," gumam Yusuf dalam hati, menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Rasa rindunya kepada Sang Pencipta semakin memuncak, hingga pada akhirnya ia mengucapkan doa yang tak terlupakan. "Duhai Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
Doa yang tulus dari lubuk hatinya mengalir lancar seperti sungai yang mengalir deras. Yusuf merasa sebuah kelegaan yang mendalam setelah melepaskan kerinduannya kepada Sang Pencipta dalam bentuk doa yang jujur dan tulus. Dari saat itu, kehidupan Nabi Yusuf tidak hanya diwarnai oleh kebijaksanaan dan kesuksesan duniawi, tetapi juga oleh kerinduan yang mendalam akan pertemuan dengan Sang Pencipta. Ia menemukan kedamaian dan kekuatan dalam merangkai doa-doa yang tulus sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Bab 4, wasiat terakhir. Masa hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesadaran spiritual membawa Nabi Yusuf kepada titik di mana ia mulai merasa bahwa akhir perjalanan hidupnya semakin dekat. Dalam kebijaksanaan terakhirnya, ia memanggil kaumnya untuk memberikan wasiat. Dengan wajah yang dipenuhi kedamaian dan hati yang tenang, Yusuf duduk di tengah-tengah kaum Bani Israel yang telah lama ia pimpin dengan bijaksana. "Hai kaumku," ucapnya dengan suara yang penuh kelembutan, namun penuh makna. "Aku merasa bahwa ajalku telah dekat. Oleh karena itu, aku ingin memberikan wasiat terakhirku kepada kalian." Kaum Bani Israel yang hadir merasa terharu dan teguh dalam mendengarkan kata terakhir dari pemimpin mereka yang disegani itu. Mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari bibir Yusuf adalah hikmah yang berharga bagi mereka. Yusuf melanjutkan, "Wasiatku kepada kalian adalah agar kalian membawa jasadku bersama kalian ketika kalian meninggalkan negeri Mesir ini. Jangan biarkan tubuhku terpisah dari kalian, karena aku ingin kembali kepada tanah airku dengan kalian semua." Kata-kata Yusuf menggugah hati kaumnya. Mereka merasa terharu oleh ketulusan dan kesederhanaan permintaan terakhir dari pemimpin mereka yang telah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang selama ini. Dengan penuh rasa hormat, kaum Bani Israel berjanji untuk memenuhi wasiat terakhir Nabi Yusuf. Mereka bersumpah bahwa jasadnya tidak akan ditinggalkan di tanah asing, tetapi akan dibawa pulang ke tanah air mereka, Palestina, sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi pemimpin mereka yang mulia itu. Dengan wasiat terakhir yang telah disampaikan, Nabi Yusuf merasa lega dan damai di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya akan kembali ke tanah, rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Bab 5, perjalanan kehidupan dan kematian. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf terus memimpin kaum Bani Israel dengan kebijaksanaan dan keadilan di Mesir. Meskipun lahir di Palestina, ia telah menjadikan Mesir sebagai rumahnya yang baru dan mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan kaumnya yang telah lama dipisahkan oleh keadaan. Namun ketika usia Yusuf semakin lanjut, tanda-tanda bahwa ajalnya semakin dekat mulai muncul. Tubuhnya yang telah melalui banyak ujian dan cobaan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi semangatnya yang teguh tidak pernah surut. Pada suatu hari, ketika matahari mulai meredup dan bayangan senja mulai menutupi langit, Yusuf merasa bahwa saatnya telah tiba. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, ia memanggil putra-putranya yang setia. Anak-anak Yusuf datang dengan penuh kekhawatiran di wajah mereka. Mereka tahu bahwa sang ayah telah memanggil mereka untuk memberikan pesan terakhir. Dengan suara yang lemah tetapi penuh kekuatan, Yusuf berkata kepada mereka, "Waktu hidupku di dunia ini telah berakhir, dan aku akan kembali kepada Sang Pencipta dengan tenang. Tetapi, ingatlah wasiatku, jangan biarkan jasadku di tanah Mesir ini. Bawalah aku pulang ke tanah air kami di Palestina." Putra-putra Yusuf merasa terharu mendengar permintaan terakhir ayah mereka. Mereka berjanji untuk memenuhi wasiatnya dengan penuh kesetiaan dan penghormatan. Ketika matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, Nabi Yusuf menutup mata untuk selamanya. Namun, meskipun tubuhnya telah berpulang, warisannya tetap hidup dalam hati orang-orang yang mencintainya. Tak lama setelah kematiannya, kaum Bani Israel bersama-sama mempersiapkan pemakaman yang sesuai dengan keinginan terakhir Nabi Yusuf. Mereka mempersiapkan tabut yang terbuat dari batu marmer dan menempatkan jasadnya di dalamnya dengan penuh kehormatan. Kemudian, dengan penuh kesedihan dan penghormatan, mereka membawa tabut itu ke tepi sungai Nil. Di sana, di tengah arus yang mengalir deras, mereka membiarkan tabut itu terbawa oleh air, mengantarkan jasad Nabi Yusuf ke peristirahatan terakhirnya. Keputusan untuk memakamkan Nabi Yusuf di tengah sungai Nil mungkin terasa aneh bagi beberapa orang, tetapi bagi kaum Bani Israel itu adalah penghormatan terakhir bagi pemimpin yang mereka cintai. Sungai Nil dengan airnya yang mengalir ke berbagai tempat menjadi simbol keabadian dan penyatuan bagi mereka. Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf alaihissalam
yang dimulai dari sebuah kelahiran yang diberkahi hingga pemakaman yang penuh makna di tengah Sungai Nil, menjadi saksi dari ketabahan, kebijaksanaan, dan ketulusan hati seorang hamba Allah yang besar. Bab 6. Kebijaksanaan terakhir. Setelah pemakaman Nabi Yusuf di tengah Sungai Nil, kehidupan kaum Bani Israel di Mesir terus berlanjut. Mereka merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian pemimpin yang disayangi, tetapi juga merasa terinspirasi oleh warisan kebijaksanaan dan ketulusan yang ditinggalkannya. Meskipun Nabi Yusuf telah tiada, ajaran-ajarannya tetap hidup dalam hati dan pikiran kaum Bani Israel. Mereka terus mengingat pesan-pesan bijaknya dan berusaha menerapkan nilai-nilai yang diajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peringatan atas jasa-jasa Nabi Yusuf, mereka juga membangun sebuah tempat suci di tepi Sungai Nil, di mana mereka berkumpul untuk berdoa dan mengenang sosok yang telah menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Keputusan untuk memakamkan Nabi Yusuf di tengah Sungai Nil, meskipun awalnya terasa tidak biasa, akhirnya menjadi simbol kesatuan dan persatuan bagi kaum Bani Israel. Mereka menyadari bahwa tidak peduli di mana jasadnya berada, roh Nabi Yusuf akan selalu bersama mereka, menginspirasi mereka untuk tetap teguh dalam iman keteguhan hati. Seiring berjalannya waktu, warisan kebijaksanaan dan ketulusan Nabi Yusuf terus hidup dalam hati dan pikiran generasi-generasi berikutnya. Cerita tentang kehidupan dan pemakaman yang luar biasa ini terus diceritakan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai pengingat akan pentingnya iman, keberanian, dan pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari kehidupan yang penuh warna hingga peristirahatan terakhirnya di tengah Sungai Nil tetap menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi umat Islam di seluruh dunia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.